Halo guys, selamat datang di Lika-Liku Podcast bareng saya sebagai host di sini yaitu Anwar Rohman Lubis dan partner saya Olivia Korimanuela. Namun pada pertemuan kali ini kita nggak cuma berdua doang ya guys ya. Oke, jadi kita ada mengundang dua teman kita yang Buat sharing-sharing lah gitu, Iya, buat ngobrol buat bareng kita sharing-sharing. berdua di sini gitu. Ya itu yang bakal kami kenalin atau mungkin mereka bisa perkenalkan diri sendiri kali ya, langsung aja kali ya. Bersama mas-mas yang sudah kita undang di sini. Halo guys. Hai. Selamat datang. Halo. Halo, kenalin nama saya Febri. Bisa Iya kan? Jadi gini, kenalin ya, nama saya Muhammad Jovina Febrian, biasa dipanggil Febri. Nah, kebetulan saya diundang di podcast ini untuk sharing-sharing bareng lah tentang apa itu yang ditemakan pada podcast ini. Saya itu kalau ingin tahu, saya itu berasal dari Banyuwangi, dari Jawa Timur tentunya. Dan mungkin sudah lama ya, hampir 1 tahun tinggal di Jogja lagi ngerantau untuk menuju ke jenjang yang lebih Lanjut ya? Lebih tinggi lanjut, ya? lebih tinggi tentunya. Kalau untuk mas satu lagi bisa diperkenalin. Hai. Nama aku Dio. Aku biasa dipanggil Dio, cuma nama panjang aku Mudio Nandatri Saputra Rusli. Nah, kebetulan aku di sini di Jogja lagi merantau. Aku asli orang NTT, cuman bapak ibu darah Padang gitu. Ya, jadi aku di sini dan partner aku itu lagi buat santai-santai aja untuk ngobrol tentang success skill, tentang belajar tentang penting dong ini ngobrol sukses gitu. Oke, jadi di kayak sini gitu. kita ngundang mas-mas ini ya, mas-mas yang ganteng dan cool-cool ini. Jadi kita tuh mau bahas tentang materi successful. Successful. Sukses skill. Success skill. Success skill. Ya, Ini kayaknya kurang fokus nih. Yang kurang fokus ya. Soalnya nggak fokus sama mas-mas yang ganteng-ganteng soalnya. Saya jadi salty. Bisa banget emang mbak satu ini mah. Ya. Tapi ini memang benar kita di sini cuman pengen sharing-sharing tentang hal-hal sukses gitu loh. Benar sekali. benar. Jadi mungkin bisa kita tanya langsung aja kali buat mas berdua ini gitu. Boleh. Jadi kita langsung tanya jawab aja nggak sih? Atau mas-masnya mau cerita gitu kan? Iya, Tentang bisa. Definisi sukses menurut Mas Febri sama Mas Dio tuh Bagaimana? masing-masing itu apa sih kalau menurut Mas Febri dan Mas Dio? Sukses ya. Kalau dibilang sukses itu mungkin emang semua orang berbeda-beda. Benar. Perspektifnya beda-beda. Cuman kalau bagi saya itu mungkin sukses itu kalau sudah mencapai goal, sudah apa yang kalian inginkan dari awal, apa yang sudah diniatkan dari awal, terus itu terus itu tercapai, itu mungkin udah sukses. Bisa disimpulkan kalau kalian udah punya planning dari awal, punya tujuan, target. Nah, terutama target. Memang sukses tahap awal itu, yang pertama itu emang yakinkan diri dulu. Kalau enggak meyakinkan diri dulu, ya mana bisa mau jalan. Ya enggak teman-teman? Betul. Bener banget Betul. sih. Keren. banget deh. Kalau dari mas Dio sendiri bagaimana menurut mas Dio? Kalau dari aku ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu beda jauh dari partner aku Mas Febri. Ya sukses dari aku juga kayak memiliki tujuan. Kamu punya tujuan, kamu punya plan yang apa yang kamu kejar, apa yang kamu pengen kamu dapetin, kamu usahain. Nah, sukses itu ketika kamu sudah melewati itu, kamu udah dapet apa yang kamu pengen kamu kejar, suatu pencapaian gitu. Nah, ya nggak terlalu beda jauh lah dari Mas Febri. Kalau dari aku juga, dah itu aja mungkin dari aku. Gitu ya mas ya. Ya. Terus kita mau nanya lagi nih ya. Oke. Kalau menurut mas berdua ini ya, Ya gimana? mas berdua ini punya tokoh atau sosok yang diidolakan untuk mencapai sukses itu sendiri nggak sih? Mungkin kayak sosok yang kayak kalian idolain karena mereka mungkin sukses, terus kayak kalian ngefans karena pengen kayak mereka, atau kalian tuh termotivasi sama mereka gitu. Punya nggak sih kalau kalian? Oh, I see. Mungkin tokoh favorit itu bisa mencakup banyak hal ya. Benar, iya, Mungkin iya. aku bisa simpulkan 2. Iya. Ya, silakan. Yang pertama itu mungkin untuk menginspirasi, itu termasuk orang tua.
Oke. Dan yang kedua, tokoh favorit yang menjadi patokannya untuk kedepannya itu gimana? Itu kayak seperti tokoh-tokoh ternama lah. Saya bisa ambil tokoh tersebut mungkin nggak dikenal di semua kalangan Indonesia, cuman anak-anak muda pada tahu tokoh tersebut. Siapa itu kalau boleh tahu? Mungkin kalau ini ya. Siapa tahu buat teman-teman yang nonton ini bisa jadi referensi gitu. Ini mungkin aku agak cerita flashback dulu ya. Iya nggak apa-apa, silakan Oke, Mas. nggak apa-apa, cerita aja Mas. Nah dulu saya itu pecinta game, emang pecinta game, bukan penikmat game. Cuman Gamers. ya gamers. Gamers banget ya. Terus sejak saya punya bakat di dalam bidang itu, saya nyoba nekuni lah. Dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2019, 21, 22 sampai sekarang, itu kayak udah ada istilah di anak game itu panutan. Panutan ya. Ya. Duh. Nah itu saya bisa sebutkan dia itu bernama Muhammad Albi. Muhammad Albi. Muhammad Albi. Tuh guys, buat yang penasaran Ya. gitu, bisa search gitu. Namanya tadi siapa? Muhammad Albi. Muhammad Oke. Albi. Atau bisa dikenal itu kalau di nama nickname gamenya itu, nama playernya itu Nama artisnya lah. Ryzen. BTR Ryzen. BTR Ryzen ya. Ya, dari PT Bigetron Esport dari Jakarta situ. Oh iya. Itu mereka itu sudah berjuang sejak 2019 mungkin ya. Jadi kayak mereka itu memang dari nol. Itu dari kisah silamnya itu aku lihat dari pengalamannya Albi, tapi biasa dipanggil Albi itu dia termasuk orang yang konsisten, tanggung jawab, terus sungguh-sungguh sama apa yang dia capai. Nggak luput juga dari membanggakan orang tuanya. Sampai kemarin itu mendapat medali emas dari SEA Games. Tapi yang tahun 2021. Alhamdulillah lah mereka dapat juara 1 di SEA Games. Terus ya juara dunia pernah juga. Terus aku pernah dengar kalau dari kata-kata Muhammad Albi itu dia pernah bilang kalau kamu itu harus, itu aku dengar dari streamnya ya. Jadi Oke. waktu dia nge-stream, kamu itu kalau pengen jadi apa yang kamu inginkan, jadikanlah idolamu itu sebagai rekan kerjamu atau lawanmu. Setidaknya kalian itu harus padan dulu. Oh. Jadi ibarat ya, kalau kamu mau menjadi pro player, kamu harus berintis dari awal. Gak harus instan, karena ya kan pada tahu semua kan. Benar. Sukses nggak ada yang instan kan? Ada, semuanya tuh butuh perjuangan. Jelas, Berarti- itu jelas. Berarti Mas ini tadi kan kayaknya Mas ini sukanya main diam-diam Game. ya? Iya, gitu. Main diam-diam. Soalnya banyak orang yang berperspektif, apalagi orang tua kan, mandang negatif banget kepada game. Oh iya benar. Nah, cuman aku mandang game itu sebagai olahraga, sebagai ya e-sport itu emang namanya sekarang Sebutannya e-sport. lah. Nah, sebutannya e-sport kan, kenalannya sekarang gitu kan. Aku merintis di dunia game itu untuk memenangkan suatu pertandingan, bukan menikmati. Oh. Rata-rata kan anak-anak muda, apalagi orang tua itu mendeskripsikan game itu untuk dinikmati sampai Lupa waktu ya? lupa waktu, urusan waktu lah, yaitu. Jadi kalau dari pandangan Mas Febri, sukses tuh nggak melulu tentang orang yang punya rumah gede, punya Gak harus bangun pagi, mobil. gak harus Jadi kayak sukses tuh menurut Mas Febri kayak dari hal-hal sesuatu yang kita suka ya, ya nggak sih? bersyukur atas apa yang kamu capai. Nah, jadi jalan menuju sukses itu ternyata banyak guys. Gak cuma satu jalan, banyak jalannya. Nah, benar. Itu salah satunya dari Mas Febri tadi gitu. Dia buat game itu sebagai jalan suksesnya karena dia benar-benar kompetitif di situ kan. Benar-benar. Sesuai dengan orang yang dia idolain gitu. Terus kalau disimpulin nih Mas ya, berarti yang membuat Mas sangat mengidolakan BTR Ryzen itu apa aja sih? Kalau disimpulin Ya, gitu. kalau disimpulin hal-hal garis besarnya lah. Mungkin ya kayak yang Mas kasih tahu juga tadi sih udah ada beberapa ya kayak Ryzen ini sosok yang sangat mementingkan orang tuanya gitu. Orang yang sangat kompetitif dan disiplin di bidangnya, betul? Benar sekali. Ada lagi Mas? Pantang menyerah.
pantang menyerah. Jadi teman-teman di sana juga, jadi ini kayak sebagai motivasi buat kita juga sih, kayak dalam kita mencapai segala sesuatu atau kita menjalani proses, jangan pantang menyerah. Jadi kayak jangan sedikit-sedikit ciut gitu. Kayak misalnya ada lah, maksudnya kayak dihadapi sama satu batu gitu, terus kesandung terus nyerah. Itu kayak jangan nyerah aja dulu. Oke. Coba aja dulu. Nah, buat selanjutnya buat Mas yang satu lagi. Menurut Mas itu Mas Dio ya? Ya. Sukses itu bagaimana sih dari pandangan Mas Dio tersebut? Sukses dari pandangan aku itu, sukses itu ketika pencapaian apa yang kita inginkan itu telah tercapai. Itu sukses Contohnya? bagi aku. Contohnya itu kalau dari aku ya, aku boleh cerita dikit lah. Iya, nggak apa-apa. Santai gitu. Silakan sok atuh Mas. Aku tuh bukannya mau mengikuti dari Mas Febri. Aku juga salah satu orang yang suka main game. Dulu emang kayak aku tuh bukan orang yang bisa apa-apa gitu. Jadi kayak aku mau coba ini tapi aku nihil gitu, bener-bener gak bisa apa-apa. Terus kayak aku bilang kenapa aku nggak bisa di sini? Ya udah aku mencari bakat yang lain. Aku mencari yang lain tapi semuanya nihil, dan akhirnya aku mencoba untuk gak kayak menyerah gitulah. Tapi jangan ditiru ya, maksudnya kalau menyerah itu jangan gitu. Kamu kalau mau sukses kamu harus bisa, harus mau banting-banting lah, tulang apa sakit-sakit lah dulu, karena sukses itu nggak gampang gitu, maksud aku gitu. Nah, aku udah sampai di titik lemahnya aku udah capeknya aku cuma ngerasain bakat aku di mana gitu. Nah, kebetulan aku juga suka main game, nama gamenya itu PUBG Mobile di Android atau sama iOS, ini di handphone lah gitu ceritanya. Itu aku suka main itu, dilirik sama teman-teman karena aku juga dibilang komunikasi aku juga bagus di dalam game gitu-gitu. Di situ aku ngerasa kalau kamu mau berjuang, coba kamu benar-benar push sampai titik penghabisan gitu. Nah, ketika kamu udah dapet apa yang kamu usahain, kamu udah berjuang mati-matian gitu, ntar kamu ngerasain kayak wah aku udah di titik paling atas nih. Tapi kebiasaan manusia udah sukses malah star syndrome. Bener Aku tuh banget sih. Benar-benar itu banyak sih. Lebih baik kamu bisa sukses, kamu bisa di atas, tapi kamu nggak boleh percaya kalau kamu harus percaya bahwa di atas langit masih ada langit gitu. Sukses, kamu boleh bangga dengan kesuksesan kamu. Nah, kalau dari aku nih, orang yang bikin aku ngerasain kayak wah gila ini panutan aku nih, kayak panutan banget nih buat bikin aku motivasi lagi, bikin aku semangat lagi buat buat nge-push lagi, aku kejar kesuksesan aku lagi gitu. Aku tuh nggak mengidolakan banyak orang ya, maksudnya kayak mengidolakan seorang, mengidolakan yang orang-orang yang ternama, orang-orang yang udah dokter lah, magister lah, banyak banget gelarnya gitu. Yang bikin aku motivasi sampai sekarang buat untuk semangat terus itu cuman ayahku sendiri sih. Bisa diceritain mungkin ya, ayah itu sosok seperti apa sih sampai Mas Dio ini benar-benar mengidolakan seorang ayahnya gitu? Boleh kali. Aku tuh sama ayah itu nggak terlalu akrab, tapi dia yang kayak sekalinya ngomong jangan nangis ya kalau jatuh gitu. Dalam banget ya Dalam artinya banget, kayak, ya. Kamu disuruh untuk bangkit. Kalau jatuh jangan nyerah, bangkit lagi terus sampai kamu ngerasa kamu udah bisa jadi manusia gitu. Ya, kalau dari aku tuh kayak ya manusia, kamu mau jadi manusia nih, berarti kamu belum jadi manusia. Berarti titik sukses itu harus jadi manusia gitu. Maksud aku ya kayak gitu. Ya, Jadi sosok ayah buat Sosok ayah Mas buat Dio ini Mas- benar-benar berpengaruh dalam hal menuju sukses tersebut ya. makanya aku nggak terlalu melihat orang lain, soalnya dari aku kecil pun yang motivasi aku buat jatuh bangkit lagi ya Yaitu aku sendiri. ayah. Iya. Sosok ayah Respect. berarti banget ya Berarti buat Mas banget. Dio ya. Respect buat seluruh ayah di dunia. Yes. Jadi kayak Mas Dio juga bisa jadi panutan kita ya, kayak sebelum kita ngelihat orang-orang di luar lingkungan kita, alangkah terlebih bagusnya kalau kita ngelihat kayak misal orang tua kita, misalnya seperti itu. Orang-orang terdekat Orang gitu ya. terdekat yang bisa motivasi sama yang selalu ngasih support sama kita. Benar Mbak.
Terus tadi Mbak ini juga pengen nanya sesuatu gitu. Tadi Iya. sebelum tag ini dia pengen atau penasaran gitu, pengen nanya tentang kepribadian Mas dua ini gimana sih aslinya gitu, kayak personality gitu, seperti yang kita semua tahu gitu ya, manusia tuh punya beberapa personality gitu. Jadi mungkin buat ini ya, biar kita lebih kenal Mas dua ini aja gitu ya. Oh pasti dong. Bisa diceritain gitu, Mas dua ini untuk mencapai kesuksesan itu memiliki personality yang bagaimana atau memilih gitu loh. Sebentar Mas, itu kan kepribadian dasar dalam menuju sukses kan itu ada 4 ya tadi. Iya, Iya. benar. Itu mungkin bisa disebutkan pragmatis, Itu 4 kepribadian tuh yang pertama ada pragmatis, sanguinis, Sanguinis. melankolis, Melankolis, sama koleris. Nah, Nah, jadi mas-mas berdua ini tuh termasuk Yang mana yang sih? mana sih? Saya tuh penasaran banget gitu, kayak dari awal tuh kayak ini kayaknya dua orang ini menarik banget ya. Jadi kayak pengen tahu nih kepribadiannya yang mana ya gitu. sabar. Coba tebak, kita itu yang mana? Coba dari aku dulu. Oke, kalau aduh, Kayaknya sulit. sulit ya menerawang. Cuman kalau aku boleh Gak apa-apa, nebak ya. santai. Oke. Gak apa-apa. Aku izin nebak ya. Iya, Jadi boleh. kayaknya kalau Mas yang berbaju apa nih? Baju apa nih? Itu namanya baju hijau. Hijau ya? Kemeja hijau. Kemeja Kemeja hijau. Oke, kemeja hijau. Ini kayaknya orangnya kalem banget ya nggak sih? Hmm, Kalem ya? Iya, sedikit kalem. Kok sedikit ya? Kok sedikit? Saya belum kenal jauh soalnya sama Mas ini gitu. ya, Kita sedikit kalem. baru ketemu tadi juga kan, Oh, baru iya. ngobrol dikit-dikit gitu. Iya, Oke. Nggak- Jadi nggak salah sih. Iya nggak salah. Jadi kalau Mas yang ini kayaknya orangnya justru kayak lebih tenang, lebih kalem gitu ya. Kalau yang Mas Dio ini kayaknya dia lebih riang ya anaknya ya. Lebih Dia lebih riang, lebih lebih jenaka lebih jenaka ya. dari ya. Soalnya senyumannya iya. gitu. Dari tadi sebelum kita tag itu kayak dia bikin kita ketawa mulu. Jadi kayak saking ketawa mulu jadi capek gitu. Ketawa mulu capek gitu. Capek gue mah. Ya, jadi Apa kayak- Ya mungkin biar lebih akurat gitu. Iya. Masnya aja sendiri ya ngasih tahu kita ya. Bisa kali Mas? ya mulai dari Sebenarnya- mana dulu nih? Sebenarnya ya, sebenarnya ya teman-teman, ini dari Mas sama Mbaknya ini emang nggak salah. Oh, Iya. Mereka nggak salah pilih. Kita nggak benar salah berarti. nebak. Berarti udah 100% benar. Jadi emang dari kecil saya itu pernah diceritakan ibu saya kalau saya baru bisa ngomong itu sekitar umur 4 tahun kalau nggak 5 tahun. Jadi kayak orang bisu gitu loh. Tapi nggak bisu loh ya. Cuman belum bisa bercakap lebih lancar. iya. Cuman tahu kalau Dek ini apa? Tapi kayak nggak jelas gitu. Mas itu kalau boleh tahu itu dari keturunan atau emang apa ya? Masnya sendiri kali ya. Oh ya, Masnya sendiri kali Iya ya. kan Mas? Jangan menjerumuskan jangan menjerumuskan saya kelainan loh ya. Oh iya iya. Mas. Bukan, Mas. Enggak bermaksud lah, Mas. Oh iya. Pada dasarnya Jangan. tuh kelainan tuh tidak ada. Iya. Adanya tuh kelebihan. Keunikan, Siap. Keindahan. keindahan. Aduh. Ya. Emang Mas dari benar. emang dari kecil itu emang dijalankan kayak gitu kan, kayak di ece-ece gitu loh. Itu ada Mall Ramayana misalkan ya. Dek itu apa? Ama anak. Oh, jadi Kurang kayak jelas Iya, gitu. kayak kurang jelas jelas. ya, kayak masih bayi banget gitu. Paham? Ya udah juga. Enggak, kata Masnya tuh kayak di saat usianya tuh dan anak-anak lainnya di Udah mana pada anak-anak bisa. lainnya udah bisa ngomong, Iya. dia masih Kayak nyanyi buka agak ya. gitu. Ah, gimana tadi? Oh enggak. Nyanyi gitu. Itu apa ya? Namanya gitu. gitu. Mohon maaf ya, ini kayak Guys, ya ya, seperti yang Masnya iya, bilang tadi iya, kan, iya. kayak mamanya nanya, "Dek itu apa?" Iya, iya. Ramayana kan? Gak salah sih. Sama Masnya dijawab, Ama "Nama anak. Nyuak. Oh enggak. Mungkin bisa enggak, lanjut ya Masnya ya. Oh iya, makanya itu sampai terjadi sampai apa ya, tertanam sampai menuju dewasa gitu, kayak sifatnya itu nggak hilang. Emang sifat itu nggak bisa dirubah kecuali sikap. "Oh, Karena sifat saya yang pendiam dari dulu, jadi kayak waktu ya tambah dewasa emang ya emang Jadi, gini. Emang keterusan kayak gitu. kalem. Keterusan kalem ya. jadi itu Lebih ke arah introvert. Oh, introvert. jadi kepribadian Masnya sendiri tuh Tapi Masnya tuh kalau ini kan lebih ke kalem, adem, Iya. kayak introvert kata Masnya tadi. Iya, bener. Itu kalau diajak ngobrol itu berat nggak sih rasanya? Kalau introvert gitu? Gini ya, kalau kata Iya. orang introvert itu kalau bersosialisasi itu ada baterainya.
Oh. Jadi Ya. itu kalau menurut saya itu fakta atau enggak? Menurut saya itu fakta. Iya, kenapa Ah. tuh? Karena Ya. emang kalau habis ngobrol santai, ngobrol ya senang-senang sampai hura-hura sampai ketawa Iya. gitu. Hmm. Selepas pulang dari tongkrongan tersebut, nyampe kos itu lemes. Lemes banget ya. Berarti harus Baterainya dicas terkuras. lagi ya. Ya. Ya kayak emang udah habis saya, kayak udah nggak bisa ngomong lagi. Oh iya. Ya, Jadi itu bisa. kesimpulannya, Mas ini termasuk pribadian yang mana nih di antara 4 ini? Kalau di antara 4 itu saya bisa ambil yang plekmatis. Plekmatis ya. Iya. Oh iya, yang plekmatis ini biasanya cenderung cinta damai Cinta ya nggak damai, sih? iya. Ya dia Orangnya tuh adem peace, man. kalem ya. Reggae forever. Orangnya lebih mudah mengalah gitu loh. Oh berarti kalau Mas ini dijadiin pacar enak banget tuh kayaknya. Iya kan? Ya. Mm-mm. Iya bagi yang nyaman. Bisa kali. Yang Bisa nyaman. kali, oke. Betul. Ya kita lanjut nih ke Mas ini, Mas Oh, satunya, Mas aku Dio. nih. Waduh. Oke, kalau Mas Dio Aku termasuk kalau kemana? aku tuh termasuk yang populer gitulah, orang yang populer. Oh, Mas Juni suka menjadi ini. Pusat perhatian Pusat ya. perhatian. Bener, bener Aduh. banget. Pantesan Gimana kayak tuh? iya, iya. Enggak. Kok bisa kayak gitu, Mas? Coba diceritain. Kayaknya dari kalau diceritain dari dulu ya, aku tuh waktu kecil tuh orang yang petakilan banget gitu. Pentakilan, itu kayak mana tuh? Petakilan tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diam ya? Udah kayak bangun tidur jam 6, nyari susu lah, makan dulu, udah main, pulang jam 3 Sore. sore gitu. Maksudnya Anaknya mainnya nggak waktu bisa kecil. diem. Nggak bisa diam, nggak bisa maksudnya kayak diam di rumah ya? nggak bisa diam di rumah gitu. Dari umur 3 tahun tuh ya walaupun mainnya masih halaman-halaman rumah, main sepeda ya masa kecil lah gitu pada umumnya. Ya jadi masih ke bawah. Cuman aku nggak anak-anak ya maksudnya gitu. Walaupun petakilan aku ada kayak suatu waktu aku pengen serius dulu. Suatu waktu aku pengen deep talk, kita bahas bahas mendalam. Nah, kalau aku punya partner atau apa minta seolah-olah aku menjadi orang yang bisa mengarahkan, aku juga bisa gitu, mendewasa iya, berpikir dewasa aku juga bisa. Siap. Cuman ya dulu aja aku emang petakilan banget. Jadi kayak aku tuh salah satu orang yang memikirkan mood sekelilingku. Orang lain ya? Mm-mm. Oh iya. Mood sekelilingku, perasaan mereka kayak aku nggak mau aku datang bawa bencana, jadi kayak mereka bad mood lah, aku datang mereka rasa tersakiti lah, sakit hati lah, aku datang ngomonganku kasar lah, aku tuh orang yang nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak benar-benar aku merhatiin itu, aku lebih baik banyak diem daripada aku ngomong tapi mereka sakit hati. Jadi kayak benar-benar aku tuh orang ngejaga mood banget. Tapi Mas kan Masnya sendiri bilang kalau ini kayaknya Mas termasuk ke yang mana ya? Populer. Oh, sanguinis ya? Sanguinis, iya kan? Sanguinis. Nah, Mas kan cenderung lebih mikirin perasaan orang lain ya. Ya. Terus Mas juga biasanya lebih suka diperhatikan ya kan. Tapi pertanyaannya ya buat orang-orang sanguinis ini, mereka memperhatikan orang lain, Iya. tapi orang lain perhatikan kamu nggak sih? Iya. Bukannya itu justru sakit ya? Iya, secara tidak langsung kan Masnya juga udah pasti Iya. pengen Nah. diperhatiin kan. Iya kan? Pada dasarnya emang aku orang yang jadi harus minta apa? Aku juga butuh perhatian gitu. Oh, iya. Maksudnya kayak tapi kayak keadaan itu menuntut untuk udah kamu nggak usah minta imbas balik lah gitu. Kamu udah ngelakuin yang terbaik buat mereka, kamu nggak harus minta imbas balik. Tapi pada dasarnya kita butuh juga. Berarti nggak harus ada feedbacknya nih? Nggak harus ada feedbacknya. Tapi ya pada dasarnya tadi ya di garis bawah kita juga butuh perhatian gitu. Benar. Oh, benar sih. Soalnya kan dari aku juga, aku kadang happy tapi di balik waktu aku bisa sedih aja. Oh iya. Tapi Siapa itu- sih yang gak butuh iya. perhatian? Iya. So gitulah. Kalian juga butuh perhatian kan? Oke. Kalau Mas ini partner saya ini termasuk yang mana ya? Kalau saya, you know lah. Apa tuh? Kita baru kenal loh. Nggak tahu lah aku. Masa sih? Masa sih? Kalau saya sendiri sih, kalau kurang lebih seperti Mas Febri tadi, saya orangnya lebih ke Rafis, cinta damai. Apa cinta iya? damai. Saya lebih suka menjaga keseimbangan di antara pertemanan, keluarga, apapun itu yang penting. Damai ya? Saya lebih memilih untuk mengalah jika ada suatu pertikaian atau masalah. Oh. Berarti Saya- kalau orang yang cinta damai ini kayak itu emang real damai mulu atau kadang-kadang damai? Nggak selalu damai sih. Selalu damai, mesti Cuman ada ya itu banyak tadi masalah. kata kuncinya tuh kita lebih memilih mengalah untuk berdamai. Begitu. Oke. Kalau mbaknya sendiri apa ya? Oh jadi balik nih nanya nih. Iya, Oke. nggak apa-apa. Harusnya dong. Kalau Harusnya aku, Kan harus ada feedback. oh iya. Oh harus ada feedback ya. Bener sekali. Oke. Kalau aku kayaknya lebih ke
Ya mungkin bisa ditebak ya. Apa? Boleh masnya yang lebih tahu. Bah, Oh enggak ya? Oh enggak. Oh sorry. kan Nggak, baru asal kenal nebak. Mas, gimana? Oh iya Gimana baru ya? kenal ya. Asal nebak tadi, sorry. Kalau yang saya perhatiin sih selama ini kamu tuh orangnya cukup cenderung ingin diperhatikan Oh, atau suka emang suka perhatian gitu, perhatian lebih gitu. ya kayaknya sih sama Bener ya? kayak, ya benar sih benar. Itu kayak sama kayak Mas Dio tadi ya kayaknya. Kurang lebih seperti itu Iya. ya. Soalnya kayak secara nggak langsung tuh kadang-kadang kayak perhatian-perhatian dari orang-orang itu yang justru kayak nambah energi kita gitu loh. Kayak lingkungan di sekitar kita yang misal mereka care juga sama kita atau apa gitu, itu yang bener-bener ngaruh ke gimana gimana energi kita berjalan hari ini kayak gitu. Tapi biasanya nih ya orang-orang fun fact-nya sanguinis ini Iya. biasanya orang-orang tuh pelupa. Itu kekurangannya pelupa sih. Ya. Contohnya ada nggak sih Mbak pernah suatu kejadian terus lupa gitu? Oh jangan tanya Mas, saya pernah kehilangan dompet saya. Itu karena lupa. Ya karena lupa. Lupa di mana tuh? Sedih, Cok. Ya kalau nggak lupa Kok bisa? Nggak hilang dong. nggak hilang dong. Oh iya ya, percuma saya tanya kan dia lupa. Oh iya bener kan. Kalau Mas Dionya tadi sering lupa nggak sih? Kayaknya waktu aku kesini tadi ya mau ke studio ini mau bikin video aja aku udah lupa kunci motor aku simpen di mana. Oh iya sama. Sama sumpah itu kayak ya aku tuh aslinya kalau dipikir-pikir ya aku tuh nggak orang yang gampang lupa, cuman lebih ke teledor aja. Tapi kok ya teledornya pasti yang arahnya lupa gitu. Sama aja berarti ya. Sama aja sih. Kalau mas-mas yang cinta damai ini sering lupa gak sih? Gimana nih? Mungkin bisa diskusikan dulu. Enggak sih kayaknya. Karena Us. lebih Intonasi suaranya langsung berubah ya. ya ini pendapat saya ya. Mungkin Mas ini lebih ke pengingat. Pengingat. Iya, dia tuh susah melupakan hal-hal yang ya seperti itulah, you know lah. Apa Enggak, tuh? aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aduh Mas, bantu saya Mas. Mungkin kata Masnya itu memori-memori yang udah lalu gitu loh. Iya benar. Kayak masa Masa lebih lalu. kayak gitu. Ya nggak tahu sih. Masa lalu ya. Udah ada ya, oke. Kembali lagi ke topik Kembali lagi ke gitu. topik. Nah. Jadi ada lagi yang ingin kita tanyakan. Ini kan Gimana? kita kan belajar di semester 2 ini. Ya benar. Kita tuh belajar inner beauty sama karisma. Karisma. Nah, karisma sama inner beauty itu dari kalian masing-masing itu apa sih? Bukan karisma sepeda ya. Bukan. Oh, Bukan, itu motor. Bahwa Masnya Aduh. ternyata suka Aduh, motor karisma. kayak bapak-bapak jokesnya juga ya. ternyata kalem-kalem Motor tapi karisma. Joknya kayak bapak-bapak. karisma itu bukannya kalau Apa tuh? buah yang dari Arab itu. Itu Kurma. kurma. Kurma, Mbak. Kurma. Jauh banget. Oke guys, balik lagi ke Kurma. topik. Ini udah mulai agak Udah ngawur mulai ya agak teman-teman ngawur. Aku udah saya. serius tadi. Aku udah mikir loh tadi mau bikin juga, tapi gak jadi. Oke, Iya. oke. Ya udah, Oke. lanjut. Jadi menurut Mas berdua ini untuk menumbuhkan karisma dalam kepribadian kita atau meningkatkan inner beauty di dalam hidup kita atau keseharian kita gimana sih gitu caranya? Ada tips-tips nggak gitu? Karisma itu kan dibentuk kan. Benar. Oh my god. Kan bener ya? Benar Karisma itu benar dibentuk. benar. Kalau saya sebagai cowok kan kayak udah jadi apa? Kebiasaan. Kalau di cowok itu high value man. Kalau di cowok Kalau cewek, di cewek, sorry, high value Woman. woman. Iya. Kalau sebagai cowok ya, Yes. kalau mau menjadi high value man atau berkarisma itu kayak ya tingkatin kualitas diri lu. Anjay, diri lu, dirimu. Contohnya tuh Mas, gimana Nah, caranya Mas? Kalau semisalnya dulu yang males-malesan, yang entah itu rebahan terus, ya masuk kedepannya mau sukses tiduran kan enggak, uang kan enggak jatuh dari langit loh kan, itu agak goib loh. Kalau jatuh dari langit kan jadi takut aku. Oh, iya. Nah kalau itu pertama Iya, kualitas diri. Maksud. Kalau mungkin yang setelahnya itu kayak ya respect kepada wanita, terus lebih tingkatin sosialnya, kayak menjalin interaksi antar channel mana biar dapat apa ya, Apa tuh? biar dapat chat apa supaya ini loh Apa itu? Apa tuh? dapat channel kalau kalian kerja ke salah satu tempat. Oh, Kayak biar udah banyak ada ininya teman nggak sih? gitu loh. Iya. Ya.
memperluas jangkauan pertemanan. Jaringannya Jaringan. Jaringan. Betul. Oke. Channel. sampai lupa saya tadi. Betul. Saking seriusnya ya. Ya, maaf ya. Iya, Pak. Sama-sama. Kalau dari Mas Tio, Kalau dari apa aku, itu? karisma ya. Iya. Iya, karisma. Karisma itu daya tarik ya. Daya tarik. Karisma Daya itu daya tarik ya. Kalau bagi aku tuh karisma itu daya tarik. Kalau ditanya gimana kita membentuk karisma, aku tuh kamu tinggal bikin suatu sifat atau bikin suatu diri Anda itu mengeluarkan apa yang kamu bisa gitu. Misalnya gini, aku kan orangnya yang bisa mengajak atau memberitahu dari pengalamanku, aku share pengalaman. Nah, itu aku kayak ya itu karismaku. Itu cara aku buat mendekat sama orang lain, membanyakin jaringan-jaringan teman-teman. Ya cara aku ya kayak gitu, itu karismaku. Ya cuman palingan bagi aku karisma ya kayak gitu. Oh, oke. Jadi guys, dapat disimpulin dari penjelasan mas-mas dua ini mungkin kurang lebih kalau pengen ningkatin karisma kalian, cukup lakuin do the best of you gitu. Oh, Ngelakuin apa yang lu best bisa of you. gitu. oke. Lakuin cuman bukan yang kayak biasa-biasanya gitu. Lakuin yang terbaik dari dirimu gitu loh. Contohnya dari Mas Febri tadi kan, kalau yang biasanya kamu malas-malasan, coba besoknya kamu lebih rajin ya. gitu. Oke. Jadi lebih produktif Lebih ya. produktif gitu. Jadi kesehariannya tuh nggak dilalui dengan kemalasan ya nggak sih? Benar-benar. Terus coba untuk kalau yang sebelumnya kamu kurang respect pada sekitarmu atau Iya. orang lain, coba lebih respect gitu. Iya, menjadi pendengar yang baik contohnya. Bener banget. Kurang lebih itu tuh bisa ningkatin karisma kalian. Iya. Hmm. Terus ada juga beberapa tips dari kami ya yang kayak yang umum sih ini kayaknya ya. Iya, ini kan mungkin buat Buat penonton. penonton di sana, teman-teman yang nonton. Jadi ada beberapa cara itu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan karismatik kita ya nggak sih? Benar-benar. Nah itu tadi yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang baik. Benar. Nah jadi kan dari mas-mas ini juga kan kita kayaknya kita udah didengarkan secara baik-baik nih ya. Iya, udah cukup baik lah ya. Ya aduh menyentuh hati banget ya. Terus yang kedua tuh empati. Jadi kita tuh harus apa ya dalam dalam membangun karisma, empati itu diperluin banget. Soalnya kayak kalau kita kurang berempati sama orang tuh kayak gimana ya? Gimana orang mau berempati sama kita kalau kita nggak berempati sama orang? Bener. Kayak gitu sih. Jadi kita kalau pengen ngenilai sesuatu itu jangan cuma dari sudut pandang kita gitu. Iya. Coba dari beberapa sudut pandang gitu. Bener-bener. Itu bikin Betul. kamu lebih berempati. Mm-mm. Betul. Terus yang ketiga juga teman-teman bisa terapkan kalau kita bicara atau ngobrol sama orang itu tuh kontak mata tuh penting banget. Bener-bener. Itu kayak selain dia ngerasa didengerin, Ngerasa dihargain. ya, nah itu jadi kayak jadi kontak antara ini loh, mas kayak koneksi antara yang dibicarain jadi kayak terkonek gitu. Nah, Betul. Terus kalau lagi ada interaksi sama orang lain gitu, kita tuh bisa tampak lebih antusias gitu, dengerinnya gitu, kita ngasih feedback gitu. Itu tuh bakal ningkatin karisma kita. iya, secara nggak langsung itu Iya, ningkatin benar, karisma benar. kita. Terus yang terakhir ini Yang paling penting, yang paling penting banget sih. Tapi ini kayaknya juga emang udah ada di mas-masnya ya. Iya. Ya. kayak di setiap orang sukses kayaknya udah ada Udah deh. ada. gitu. Jadi nggak rugi juga sih kita ngundang mereka. Benar-benar. Yang terakhir itu adalah percaya diri. Oke. Percaya diri ini benar-benar penting banget teman-teman. Mau misalnya kita misal apa ya? Ada beberapa hal yang mungkin kurang dari diri kita, tapi kalau kita percaya diri, orang lain tuh nggak akan Ngelihat itu. apa yang kurang. Kayak kita tuh Benar-benar. cuma perlu percaya diri doang kayak gitu. Ya nggak sih? Kayak kamu ngelakuin Iya. sesuatu itu cukup lakuin dengan percaya diri gitu. Iya. Jangan mikirin hal-hal yang nggak kamu bisa. Cukup lakuin apa yang kamu bisa dan percaya diri. Itu tuh bikin kamu lebih berkarisma. Bener banget. Nah, yang kedua nih inner beauty. Apa sih yang kalian ketahui tentang inner beauty? Simpelnya kalau pandangan saya Iya, inner Mas. beauty itu kayak udah kecantikan internal, dalam arti udah dari sononya, udah dari sumbernya. Kayak- Bisa kecantikan itu bukan dari fisik aja, cuman dari kualitasnya, betapa istimewanya dia gitu. Terus mungkin inner beauty ini malah lebih dipandang sepanjang hidupnya. Jadi
Entah itu dari ya yang pertama tadi kualitasnya, terus daya tariknya, kepribadiannya, karakternya juga. Nah itu mungkin inner beauty udah menjadi patokan. Jadi inner beauty ini bagi masnya ini sesuatu yang tidak bisa pudar dari seseorang ya. Ya, karena udah benar, menjadi apa ya, nilai plus Udah lah jadi gitu. bagian dari orang itu gitu. Nggak bisa pudar. Udah pasti. Ini tuh kecantikannya yang udah mendarah daging gitu. Ya. Kalau Mas Dio punya Mas pendapat Dio? tentang inner beauty ini nggak? Kalau dari pendapat aku nih, aku cuman kayak lebih mendalami apa yang dijelaskan dari Mas Febri aja ya. Kayak inner beauty itu kayak sifat-sifat kamu yang diajarkan dari orang tua. Itu yang benar-benar yang bakalan kamu pakai untuk kamu kayak pegangan kamu sampai gede gitu, sampai besar gitu. Untuk berelasi ya? Berelasi sampai kamu tua nanti, ya itu kayak nanti itu bakalan terasa sendiri. Maksudnya inner beauty itu udah ada dalam hati. Itu bakalan terasa sendiri karena ya contoh-contoh inner beauty tadi kan kita sopan, dia punya sifat yang sopan, dia punya perilaku yang baik sama orang lain, peduli sama lingkungannya. Kayak ya dari situlah maksudnya kayak kita bisa lihat, kita bisa menilai orang lah kalau dia tuh punya inner beauty yang baik. Kan juga kita bisa menilai orang lain dari inner beauty-nya juga. Benar. Oke. Karena setiap orang itu punya nilai dari kecantikan dari dalamnya. Dalamnya. Benar. Sekalipun kalau sekarang kan kayaknya fisik terlalu dipandang ya nggak Ya, sih? Nah, sekarang benar. Apalagi Indonesia. Indonesia. Iya benar banget. Bukan gitu ya. Nah, maksudnya bukan ya. Canda guys, Canda. canda. Maaf, nanti di Wakanda itu benar-benar fisik itu sudah Iya, maksudnya, kayak ya, salah satu cara kita melihat orang lain. Oh iya. Benar. Tapi adanya inner beauty ini ngebuat perspektif tersebut tuh hancur ya nggak sih? Ya benar Febri, ya? benar. Kan kayak misal ya orang-orang misal ada beberapa orang yang mungkin ngelihat orang lain dari fisik entah itu Oh. apa gitu. Tapi kayak adanya inner beauty ini jadi meruntuhkan perspektif itu karena sesuatu yang indah tuh bukan Bukan dari sesuatu luar. yang indah dari luar Ya, gitu. betul. Justru tuh sesuatu yang lebih indah awet itu biasanya sih dari dalam Dalam. kayak gitu. Emang. Kalau fisik itu bisa berubah tapi kalau hati itu Kecantikan dari dalam itu nggak bisa pudar, nggak ada ya bener, nggak ada pudarnya. pudarnya. Aduh kalau hati berat nih. Iya, bener. Iya. Oh, berat ngomong hati Iya ya? berat soalnya ya gitu tadi. Soalnya- Saya tingkat dari dalam. Oh, Ah, iya. Berapa kilo mas? Waduh. 10 ada nih. Lanjut. Oke. Mungkin kayak buat topik yang pengen kita tanya-tanya kurang lebih kayak seperti itu aja ya. Oh, iya, Oke. Kalau dari Mbak Ella sendiri ada ingin tambahan nggak? Kalau dari aku sendiri tuh kayak tadi kan kita udah ngomongin siapa idola kalian, terus apa itu sukses menurut kalian, sama Personality kalian ya, itu personal- gimana Iya. dalam mencapai sukses gitu. Nah, ada nggak sih kayak kata-kata atau motivasi yang pengen banget kalian kasih tahu ke penonton buat kita di viewers, luar buat sana? viewers. Nah, ada nggak sih kayak 1-2 kata mungkin yang pengen dikasih tahu? Iya, walaupun mungkin yang denger ini nggak semuanya Ya, bisa ngikutin kata-kata itu, at least ada lah pasti yang tertarik dengan kata-kata kalian jika itu ada. iya, ataupun mungkin misal penonton kita ini cuma nonton setengah doang, jadi kayak ya udah nonton awal sampai akhir nggak apa-apa deh, yang penting ada kata-kata mutiaranya. Karena saya pragmatis ya, yang hidupnya simple. Oh Oke. iya, oke. Mungkin saya cuma satu kata, Apa itu? mulailah. Ini Mulailah. singkat tapi ngena banget ya. Apapun yang kamu rencanakan, mulailah. Jangan banyak bicara dulu, Ah. langsung aksi. Mulailah. Berarti tindakan ya, Mas? Utamakan aksi daripada Oke. Oke. Kalau dari Mas Dio sendiri ada nggak yang pengen disampaikan buat viewers kita atau penonton kita ini? Karena aku orangnya suka ngomong ya, banyak Oke. ngomong nih. Aku lebih ke menuju sukses itu bukan jalan yang mudah. Oke. Jatuh itu pasti, Oke. tapi jangan pernah jadikan jatuh itu adalah halangan untuk sukses. Dan teruslah bergerak. Keren. Banget ya. Kalau Anda jatuh dalam menjalankan atau mengimpikan sesuatu, jangan mudah menyerah. Coba lagi. ya amen. Mungkin juga dari Mas Anwar, mungkin ada kali ya kata-kata yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman yang nonton podcast kita. Waduh, tadi nggak di briefing saya begini. Kan harus ada Salah. feedbacknya Nggak kata Mas apa-apa. Febri. Kalau apa ya? Kalau dari saya mungkin lebih ke arah pesan gitu. Jangan pernah lupa siapa yang ikut serta dalam kesuksesanmu jika kamu sukses nanti. Oh my god. Intinya kayak
jangan lupa kacang sama kulitnya nggak sih? Iya, Iya, kurang lebih bener seperti itu. banget. Jangan lupa diri lah gitu. Jangan sampai star syndrome juga. Jangan Yes. sampai start syndrome gitu. Sama ini juga nggak sih? Jangan lupa dari mana dan kemana kamu mau pulang. Dari mana asalmu dan kemana kamu harus pulang, itu jangan lupa. jadi sih. kangen Jangan pernah rumah. lupa. Ya, apalagi kan Ya, ini gitu. kayaknya semuanya perantau ya. Perantau kan? Jangan pernah lupa rumah lu gitu. Artinya Iya. gitu. Iya bener. Udah Simpel pergi itulah. lupa pulang. Iya. Kurang lebih Nyari jodoh lu gitu. Ini nggak nanya dari aku nih. Nah, boleh nih Bang Mas Febri. mungkin udah selesai nggak sih? Enggak dong. Nggak, Kasih kita kesempatan hargai, buat hargai. cewek sendiri di sini Oke. gitu loh. Kita kasih kesempatan buat boleh. Ini Mas Anwar kayak jawab banget Iya, sama Iya Mas. jahat Olive. banget. Dia emang kayak gitu Mas kok. Olive. Oh iya Iya, kah? dia emang Mbak kayak Olive. gimana? Dia emang kayak gitu Meren, kok. meren. Aduh, Mas Olive ini memang Iya. suka Mbak Olive. Mbak Olive. Mbak Olive. Aduh. Oke. Emang suka bercanda dia guys. Jadi kalau Tahu dari belum ya? aku sendiri apa ada tuh? satu kata-kata yang ngena banget. Itu kita nggak akan tahu sejauh mana kita bisa melakukannya sebelum kita mencoba. Bener. Intinya apa? Intinya Coba aja dulu. ya gagal mah nanti aja dipikirin. Coba aja dulu. Kalau gagal mungkin itu bukan jalan yang terbaik buat kamu. Tinggal Mungkin di kiri, depan sana. ada ada jalan lain gitu. Iya. Jadi kalau ada yang ngajak kamu jalanin aja dulu gimana tuh, Mbak? Kalau itu beda lagi Oh, ceritanya beda ya? mas. Itu beda prinsip. Itu Enggak paham. Beda saya konsep, pikir Mas. Mbaknya bisa nanggepin itu. Dia mancing-mancing ya. Ikan dong. Ikan dong. Oke guys, mungkin kurang lebih seperti itu saja yang ingin kami tanya-tanya, dan terima kasih telah hadir di podcast ini kepada Mas Febri dan Mas Dio. Oke. Kurang lebihnya kita mohon maaf kepada viewers. Oke, Oke. jadi banyak belum. banget yang bisa kita pelajarin dari mas-masnya tadi, mulai dari perspektif mereka, bagaimana cara mereka ngadapin apa namanya kayak tips and trick mereka dalam misal membangun karisma sama inner beauty. Itu banyak banget yang bisa kita pelajari dari mereka hari ini. Jadi Betul. berterima kasih banyak karena Sama-sama. mereka udah mau menuangkan dan meluangkan waktu mereka untuk berbicara ya nganggung-nganggung mungkin lah di podcast ini ya. Sama-sama. Podcast spontan ini. Wih. Wih. Teman-teman cukup ambil positifnya aja, negatifnya cukup dihilangin gitu. Kurang lebih kita mohon maaf, dan terima kasih udah nonton video ini. Oke, terima kasih udah nonton. Dadah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. IG ada di kolom komen. Ya, IG ada di kolom komen. Memangnya Dul. Halo guys, welcome to my channel again with motherfucker-nya. Halo bro. Bang lu sini lu. What's up bro? Oh ya, salah. Sorry guys. Makan Min. Kita kedatangan tamu. Dalam waktu 15 menit lagi kita bakalan take away. Take away, bawa pulang lo. Take maksudnya jadi kayak 5, 4, 3, 2, 1 close the door gitu. Itu kenapa lu? Baterainya nggak bisa keluar, Bo. Pakai kuku. Ngapain sih dari tadi padahal dia tenang ya? Di sini. Dia emosi. Tiba-tiba emosi. 15 minutes ago. 5 minutes ago. Kita podcastnya namanya apa ya? Min, kira-kira Min. Bukan aku yang tendang. Apa yuk? Rambutku berantakan, pakai topi apa enggak? Saranin dulu. Pakai topi. Udah. Di situ ada kunci motorku nggak? Ada. Itu di belakangmu, bawa Jaket itu. baju Elip. Ini mic jarak segini apa masuk? Why? Bagus. Oke. Halo semuanya. Itu kameranya. Tegak, santai. Sorry banget nih. Ngerokok gitu. Nggak ada.